Halo Mas, sebentar, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan Mas siapa? Nama saya Kois. Saya mau nanya sebentar nih Mas. Kalau di sini nih jualan apa aja nih? Mas bisa lihat sendiri sini saya ada jualan buku sama ada jualan beberapa HTK atau stationery. Tuh. Kalau untuk jenis-jenis bukunya, kira-kira ada apa aja? Kalau di toko ini sama aja sih kayak buku-buku toko-toko buku yang lain kayak di Gramedia. Di sini ada buku novel, ada buku biografi, buku sirop rasul, ada buku referensi atau keilmuan. Ini contohnya buku biografi dari penulisnya Hamka. Nah, salah satu contohnya. Kalau untuk produk yang lebih sering dicari, kira-kira apa? Kalau buat barang buku-buku yang sering dicari itu tergantung sih. Kalau karena kita di dekat pondok pesantren biasanya sih kitab-kitab gitu ya. Contohnya Ini salah salah satu. satu contoh kitabnya ya. Karena kami dekat dengan pondok pesantren, jadi banyak santri-santri atau ustadz-ustadz yang sering beli ke sini. Nah, bisa dilihat ya, ini kitab kuning. Kalau untuk target pasar, kira-kira tujuannya ke mahasiswa, pelajar, atau orang tua atau yang lain? Kalau buat target marketnya, toko ini kan ada dua yang jual ya, ada buku sama ada ATK. Kalau buku itu bisa dari santri kayak yang tadi saya bilang, atau bisa dari anak-anak siswa juga biasanya beli ke sini kayak buat tugas-tugas sekolah, buat pemenuhan perpustakaan. Habis itu juga sama ATK kan juga dicari gitu sama siswa gitu. Nah, toko kami ini depanan dengan SD 7 Cirebon, jadi ya banyak siswa-siswa yang sering kesini atau enggak guru-guru yang sering kesini buat beli macam-macam ATK gitu kayak pulpen, menghapus dan lain-lain. Kapan Anda mulai ke kapan Anda mulai mendirikan toko buku ini? Toko buku ini tuh berdiri sekitar tahun 2004 ya. Jadi pada waktu itu ayah saya itu membuka usaha toko ini gitu. Awalnya toko ini alamatnya berada di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Internasional di Cilegon gitu. Buat sekarang tokonya udah pindah di Jalan DI Panjaitan di depan SD 7 gitu. Mengapa Anda memilih bisnis buku dan alat tulis dibanding dengan bisnis lain? Hmm, kalau buat buka bisnis buku atau ATK yang lain itu kan, jadi ini kan udah lama ya tokonya. Dulu itu kan banyak kayak mahasiswa itu kan kalau dulu kan beda kayak sekarang. Kalau sekarang itu mahasiswa malah kayaknya jarang beli buku gitu. Kalau zaman dulu pas zaman-zaman milenial gitu, zaman 2000-an, itu mahasiswa malah wajib beli buku gitu. Karena emang zaman dulu kan susah. Informasi itu susah, nggak kayak zaman sekarang. Gitu. Jadi buku itu sebuah harusan lah bagi mahasiswa. Itu sama ATK juga kan sampai sekarang walaupun udah mulai berkurang penggunaannya, tapi tetap masih digunakan, khususnya di sekolah-sekolah gitu. Iya. Bagaimana cara Anda mengelola stok produk agar tetap memenuhi permintaan pelanggan? So, buat stok produk itu di toko kami ini, kalau untuk buku ya, buku itu kami mengadakan kerjasama dengan penerbit-penerbitnya gitu. Kayak contohnya di sini ada penerbit dari Republika, sama di sini juga ada dari Gemain Sani, Katulistiwa dan lain sebagainya. Itu kerjasama jadi untuk stok itu pasti selalu update karena kalau kosong pasti bakal dikasih lagi dari sananya gitu. Tapi kalau untuk ATK itu kami masih membeli dari distributor kedua. Ibaratnya kami distributor terakhir ke konsumen. Bagaimana Anda menanggapi persaingan dari toko online? Buat toko online kalau kami survei misalnya harga-harga buku di toko online itu nggak jauh beda daripada toko yang di kami ini. Misalnya aja buku ini. Buku ini kalau sesuai harga katalog itu 75.000. Cuma 75.000 itu kan harga katalog.
Dan sebenarnya toko kami pun masih dapat apa ya? Masih dapat keuntungan sekian persen gitu. Kalau misalnya ini 75.000 harga katalog, tapi di toko online itu misalnya bisa sampai 50.000. Nah, tapi toko kami itu sebenarnya masih bisa di bawah itu. Karena emang itu masih apa ya? Masih dapat keuntungan di toko online pun masih dapat keuntungan gitu. Jadi sebenarnya toko kami pun kalau dilihat dari segi harganya itu masih bisa bersaing daripada toko-toko online. Terima kasih Mas ya untuk wawancaranya. Ya.